selamat saat ini kita sedang berada di depan Gedung Indosat untuk mendengarkan suara rakyat yang menuntut MK berlaku adil. Dan ada tokoh-tokoh UI kita, salah satunya Bang TB yang sangat berani dan tajam, terpercaya, selalu bicara soal PKI Gaya Baru. Kenapa itu lagi Bang? Apa masalah bangsa ini? Iya, karena sumber masalahnya terus disembunyikan oleh strategi PKI, dialihkan ke akibat yang tidak prinsip. Apa pengalihannya? Demokrasi, oligarki, itu salah? Enggak salah. Tapi bukan sumbernya ditutup oleh PKI. Apa? Ya dia sendiri sumber masalah PKI baru, sasaran utamanya Pancasila diobok-obok. Pernah ada diangkat nggak Mbak ini masalah? Jadi masa itu diarahkan berpikirnya tanpa mereka sadari. Nah, kedua, tolong ada cermati video medsos itu muncul konten provider baru, konten baru yang mengangkat Jokowi hebat, itu kan bagian dari strategi mereka. Ya nggak usah marah, itu kan bagian dari namanya kita hadapin PKI ya begitu. Tapi coba yang harus dipikir, tolong biasakan berpikir cerdas dan nanya kenapa. Kita nggak pernah biasa nanya kenapa. Demokrasi. Dan sekarang masa pendemo pun juga sebenarnya banyak belum mengetahui ya. Iya, karena nggak pernah diangkat. Yang ngomong pun coba Anda cek. Ini kritis saya. Kenapa mesti teriak merdeka? Kenapa mesti teriak merdeka? Kenapa? Karena biasa. Karena mereka merasa merdeka tapi belum intinya. Karena banyak yang ngomong semuanya merdeka. Itu. Kenapa ngomong demokrasi? Karena yang ngomong semuanya demokrasi. Ke bawah harus nggak tahu karena apa yang diomongin, tidak memahami kenapa dia ngomong itu. Bahasa singkatnya, melakukan sesuatu tanpa tahu apa tujuan yang akan dicapai dengan apa yang dilakukan, dan dia tidak tahu apa sasaran dari apa yang mau disampaikan. Itu aja sebenarnya. Oke, sekarang kita boleh lari ke MK sedikit. MK sendiri gimana nih dengan? Gampang, saya kan bilang apapun putusan MK adalah gambaran sejauh mana PKI Gaya Baru lewat Jokowi dan antek-anteknya bisa mengendalikan MK, itu aja. Kalau MK masih kencang segala macam, mereka belum berhasil mandiri. Kalau sudah, ya PKI Gaya Baru sudah mengendalikan MK. Itu satu. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa baru ributnya waktu udah ke MK? Kenapa waktu KPU membenarkan merekrut Gibran, melanggar aturan sendiri, pendaftaran Gibran terlambat, kok nggak ribut? Mungkin ada yang ribut tapi nggak banyak. Iya, bukan ributnya, tujuannya dibikin batal. Ini enggak. Saya tanya gitu, kenapa? Udah ribut. Jadi cara jadi tujuan, itu mindset. Nah, sekarang kok ributnya panjang, dulu kok ributnya pendek. Oke, sekarang optimis apa pesimis dengan MK kira-kira nih? Saya 50-50 aja. 50-50 ya. Oke. Yang harus dipikir antisipasi. Kalau MK putusannya tidak seperti yang seharusnya, atau MK sudah dibawakan dari PKI, kita mau apa? Itu yang dijawab. Jadi mungkin masalah kurikulum juga, anak-anak sekolah harus dididik. Oh iya, dirusak. Makanya menteri dipasang yang begitu. Dua menteri yang secara jangka panjang merusak bangsa ini oleh Jokowi dipasang. Menteri Pendidikan, PDNK, dan satu lagi Menteri Agama. Itu yang dipasang buat merusak. Ya mudah-mudahan lah kalau memang Anies menang kan ada menteri yang lebih baik dari mereka ya. Ya Jokowi mesti diganti, nggak ada pilihan. Oke. Kemudian yang lain lagi apa yang dilakukan? Jokowi bohong dianggap lucu-lucuan ini. Orang yang tidak sakit dan tidak terganggu oleh kebohongan, ada orang yang dalam dirinya bohong itu nggak jujur, itu nggak terlalu penting. Kok nggak ribut Jokowi bohong berkali-kali? Bang TB, kita mau dengar juga teman-teman dari UI Watch yang lain ya. Silakan. Pak, gimana harapannya dengan kegiatan ke sini? Kenapa? Harapannya ke sini gimana nanti? Ya harapan kita sih agar MK itu jujur, bener, adil aja. Kita tidak terpengaruh oleh Jokowi CS lah ya, yang juga mungkin antek-antek daripada PKI Gaya Baru dan lain-lain, yang tentu merancang dengan segala cara tentunya. Ya kita harapannya sih kita dapat memenangkan petitum kita gitu ya, agar memang sepertinya pernah di apa jaketnya nggak dibawa? namanya paslon nomor 2
khususnya Itu Gibran namanya kurang bangga diskualifikasi. sama Mata. Kemudian dilakukan itu pilpres ulang. Iyalah. Kemudian Jokowinya nanti kita makzulkan. Ya gitu aja. Iya pakai rompi, Tapi ada jangan pakai harapan rompi besar lah. atau Kalau jaket panas. seperti Pak TB Kalau saya sih Bisa pesan sama harapan Buyung ada, tuh. tentu Mana kita Buyung? sebagai kita tidak boleh Buyung, tidak Buyung. ada harapan. Ini Harapan Buyung nih, selalu Yung. ada. Mau pesan Tapi kita rompi lihat nih. aja nanti apa hasilnya. Kita nggak tahu. Aturan Buyung. Kita tunggu aja. Apakah dia tuh sudah merdeka atau dia memang masih dikuasai oleh para penguasa ini, gitu aja. Udah punya Kita lihat nomor lagi aja nanti. Siap. Ya minta lah dulu, kalau enggak gimana? Sama saya, Kasih. Pak Zainul Arifin. Minta maaf. Pak, gimana nih? Boleh. Ayo, komentar Pakai rompi lah suruh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau enggak wabarakatuh. kita hanya sebagian Saya dari kerumunan. WeWatch dan Tapi kalau pakai rompi kuning itu lain. Orang saya dari beda. Fakultas Ekonomi mewakili. Ini harus dijual. Saya berharap besar untuk keadilan ini bisa dijalankan dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya. Kira-kira. Semua masyarakat sampai bawah, akar rumput bawah ini Jadi kembali bangun UI sebagai Terasa semua. kampus perjuangan. Saya Alumninya yang baik. kemanapun saya turun ke bawah. Kalau enggak tidur. Contoh, Apalagi dolar sekarang. Iya, Ya, jangan maksa sekarang orang yang nggak mau. Kita aja mulai dari kita. Makanya tanya, kenapa lo nggak pakai rompi ya kuning? harusnya ada Jadi jangan nyalin orang dulu kita. belum kelihatan. Bahkan Mau 10 orang, 15 orang harus pakai rompi kuning yang lain. emak ribut kita Nah, punya ya, keluarga yakin punya nggak MK istri. bisa adil? Jadi pakailah kemanapun Menurut saya, pakai, kita ketemu pakai. Kalau pandangan saya pribadi Bukan lebih banyak, dia harusnya lebih dia ada takut bisa sama adil. sama kuning Karena takut ada banget. 2 hakim yang saya bisa pegang di situ. Tapi kan 8 mereka hakimnya. Betul. Jadi ada Jadi 2 apa hakim nah itu ke bawah pasti punya arus. keadilan. Bahkan Ikut-ikutan, bawa ancaman, ada nggak pressure, ngerti, mereka tenang. bekerja dengan sepenuh hati, dengan lugas dan tegas. Saya yakin mereka bisa adil. Dulu di Polres Tapi memang kalau cuma Oh, sendiri fisik tidak ya. didukung oleh massa, oleh Ya, kita ya. Oh, semua, ya. dari akademisi maupun Ya, ya. grassroots di bawah, nggak akan tercapai rasanya. Jadi semua Ini aksi demo ini ada jadi iya, kita tidak bicara lagi di sini untuk 01, 02 atau Nah, 03. Kita udah membicarakan siapapun, whatever. Asal itu jujur, adil, insya Allah kita dukung dan dapat ridhonya dari Allah pakai SWT. rompi lah lebih enak. Enggak, gimana? Ya, rompi itu nggak panas saya dan hadir di enak sini lah. karena merasa prihatin. Kalau jaket harus pas. Ya, sebagai aki-aki, tapi kita punya sebelum kita kan sudah ada generasi yang sebelumnya yang memerdekakan Republik ini, dan kami dari Intel masih lapor, bertanggung jawab wih, tambah banyak moral lain. apabila kami diam saja, karena kampus kami itu yang namanya UI itu adalah kampus Bagus, perjuangan, dan kita bertanggung jawab juga kepada generasi yang akan datang. Ya. Jangan sampai negeri ini terpecah belah karena kepentingan. Nah iya makanya Karena sebagai ambisi orang akan tertentu. dengar kita Ya. ngomong tergantung siapa kita. Kenyataannya Kalau lu bukan siapa-siapa, siapa yang mau dengar? ya, tidak ada kejujuran, tidak ada Itu keadilan, dong tidak ada dipahami. kebenaran. Hakim, Makanya jaksa, pakai aja rompi polisi kuning. tidak bisa dibeli. Hukum di negeri ini sudah Enggak, Jokowi harus diturunin. Nggak Itu bisa sumber kita masalahnya. Harus harap. dia diseret dia. kami Jangan harapkan dari akibat. MK. Kalau MK bisa Dia jujur diseret, dia benar kenapa bertahan? dan profesional, Kalau Anies naik, dalam dia memutuskan. dikelangkeng. Makanya dia mati-matian. beliau Kasih tahu akan publik dia ngaco di dicatat PKI. sebagai sejarah, sebagai pejuang. Ya. Dia kan paling gerah. Bukan kalau hanya dia untuk PKI sama ijazah kita palsu. yang ada Gerah sekarang, dia. tetapi untuk anak cucu kita, untuk generasi yang akan datang. Pak Buyung, Itu drone siapa itu di Fakultas atas? Hukum. Pak, dari fakultas mana? Dari kita. Sama hukum, cuma saya 82. Kedua orang. Kalau pendapat saya singkat, bahwa mengingatkan kepada hakim Komunikasi lah, pakai MK rompi, pakai apa. yang namanya jejak digital itu nggak bisa dihapus. Intel. Artinya kalau Kenapa, mereka Pak? nanti Kita memutuskan punya- tetap memaksakan kehendak dari Kita enggak, kita atau punya namanya baru, UI nanti World Plus. mereka akan dicatat UI World sebagai Plus. dalam sejarah Pakai aja rompi. tokoh-tokoh yang turut pusat bangsa ini. Nah, Itu aja. catat nomor HP saya lah. Nanti hubungi saya. Bang, gimana fakultas apa, Bang? Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Angkatan Nanti di 8. WA aja dulu ya. Ya. Saya ini saya rekam. Ya, harapan kami ya kan, dari alumni UI Taufik dan juga Baudin. seluruh relawan ya kan, yang dari paslon 1 terutama, ya MK dengan profesional memutuskan dengan seadil-adilnya 14 bahwasanya 90, segala sesuatu yang terlihat sekarang 81,
itu sudah jelas. Faktanya sudah ada, semuanya juga sudah dibeberkan, sehingga harapan kami kepada seluruh hakim yang mulia di MK memutuskan dengan hati nurani. Ingat bahwasanya salah kita mengambil keputusan ini akan menjadi kesalahan besar, apalagi kesalahan buat anak cucu kita nantinya. Dan ini juga akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat itu. Ya, akademisi, praktisi, kasih semangat ya. Sangat perlu dan jangan takut para hakim yang mulia di MK ini. Rakyat sangat mendukung, karena rakyat menginginkan keadilan dan demokrasi di Indonesia ini berjalan sesuai seperti reformasi. Sama Pak Buyung nanti. Nanti hubungin Buyung kalau satu nih, mau. nih. Ya, terima kasih. Udah boleh. Coba komentar kamu terhadap aksi demo gimana? Ayolah, gue sudah kelas. Gue nebeng dulu. Untuk aksi demo hari ini saya cukup merespon sangat positif sekali ya. Mengingat ini kita bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat, sebagai perempuan yang sudah merasakan manfaat nggak baiknya dengan hasil Pilpres kali ini. Jadi berharap banyak terhadap MK untuk menyuarakan keputusan yang seadil-adilnya, yang mengacu kepada semua aduan-aduan berikut dengan bukti-bukti yang ada, yang sudah gamblang nyata di depan mata, penyimpangan itu ada. Jadi MK harus menggunakan nuraninya, akal sehatnya, dan keberpihakan pada keadilan. Yakin gak nih? Insya Allah yakin, Insya Allah yakin, ya. Karena kita percaya bahwa MK adalah garda depan untuk menyelamatkan hukum di Indonesia. Dan MK juga adalah manusia yang punya agama ya. Iya. Bang Juju, komentar dikit gimana nih? Aksi demo, mudah-mudahan ada hasil nggak? Ya, demo hari ini ya tanggal 18 ya. Itu yang lain lah. 19 Maret. Di mana kita menyambut tanggal 22 Maret, 3 hari ke depan keputusan akhir dari MK ya. Kita sangat berharap bahwa ini adalah merupakan momen yang paling penting secara baik itu keadilan, hukum maupun patriotisme bangsa dan rakyat kita, di mana mereka ini mempertaruhkan nasibnya kepada hanya 8 orang hakim MK. Oleh karenanya nasib bangsa ini ke depan itu betul-betul ya diharapkan ya diputuskan melalui tangan MK yang adil ya. Kemudian konstitusional begitu. Dan yang paling penting adalah sekali lagi pertaruhan bangsa dan rakyat Indonesia ini diharapkan hanya kepada hakim MK. Oleh karena itu kalau Majelis Hakim MK ya salah menerapkan atau memutuskan keputusan tentang Pilpres 2024 ini, maka nasib dan rakyat dan bangsa Indonesia ini menjadi taruhannya. Ya, itu yang harus kita camkan, harus kita kita sadari bersama bahwa nasib dan bangsa Indonesia ke depan ini sekali lagi di tangan MK yang akan diputuskan oleh mereka tanggal 22 Agustus. Jadi jangan salah melakukan suatu keputusan, melakukan vonis terhadap hasil Pilpres 2024 itu. Itu harapan kami. Terima kasih. Jadi Bapak Hakim di MK yang 8 orang itu, Mas Aldi Isra dan semuanya, rakyat sangat berharap banyak pada kalian. Amanah bangsa ini ada di tangan kalian untuk menyelamatkan bangsa. Semoga aspirasi rakyat, dukungan rakyat, doa-doa rakyat selama ini kalian pegang teguh dan berlaku jujur adil. Itu aja. Jika kalian adil, insya Allah hasilnya pasti yang terbaik. Assalamualaikum.